Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk dulu kesempatan diberi kesempatan atau kenikmatan sehat umat Islam. Semoga kegiatan kita hari ini diberi pelajaran, tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Dalam hal ini kita akan merujuk kepada pembahasan mengenai qalqalah. Sebelum kita ke materi, kita baca doa terlebih dahulu. Kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian nanti kita akan baca doa sebelum belajar. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita langsung ke materi dalam kali ini untuk bab 6. Sebagai kompetensi intinya sebelum kita masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan dalam hal ini faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang terakhir, kompetensi intinya yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konflik, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak dalam hal ini menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Itu kompetensi intinya. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya di sini 4.1 itu menerapkan hukum bacaan qalqalah. Ya, tadi sebagaimana dibahas di depan bahwa dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang qalqalah. Ya. Hukum bacaan qalqalah dalam Quran surat Al-Bayyinah, ya, terus surah Al-Kafirun, dan Quran surat-surat pendek yang lainnya juga nanti ya. Coba sebelum kita ke materi, coba teman-teman semuanya perhatikan dulu ya, atau cermati ayat berikut. Yang pertama di sini, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalla innal insana la yatgha. أبصارها خاشعة ألم يجعل
asfala safilin. Nah, itu potongan-potongan dari surat-surat pilihan ya, potongan ayat dari surat pilihan yang akan kita bahas materinya kali ini. Nah, itu. Coba untuk pengingat sebelum kita masuk ke materi Qalqalah, kita review dulu. Kita mengingat dulu pelajaran yang sudah kita pelajari. Di sini materi mengenai pengertian tajwid. Kita lupa. Tajwid di sini menurut bahasa adalah tahsin atau artinya memperindah. Adapun menurut istilah, tajwid adalah membunyikan setiap huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya, ya, dengan memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Mengetahui atau mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Apa pengertian dari fardu kifayah? Ya, fardu kifayah artinya ketika ada orang yang mempelajari satu orang dari seluruh orang, dari semua orang, ketika ada yang mempelajari cukup satu misalkan, itu maka kewajiban yang lainnya itu terpenuhi oleh yang satu tadi. Itu pengertian singkat dari fardu kifayah, ya. Namun mengamalkannya dalam membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, artinya diwajibkan kepada seluruh orang dalam membaca Al-Quran, itu hukumnya fardu ain tadi ya. Yang berarti semua qori atau orang yang baca Al-Quran itu wajib menerapkan tajwid saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu ya. Nah, ini dalam ilmu tajwid dikenal juga istilah sifat-sifat huruf, yang artinya suatu keadaan yang terjadi pada huruf pada saat dibunyikan dalam makhrajnya atau tempat keluarnya, seperti jahar atau keras ya, lantang, dan lawannya itu hamas atau bisikan atau ya lembut ya, dan lain sebagainya. Dan qalqalah ini juga termasuk salah satu sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata di sini ya. Nah, langsung ke pengertian qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya apa? Artinya bergerak atau bergetar. Ya. Ada yang bilang ya pantulan. Itu. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid maksudnya, qalqalah artinya getaran makhraj pada saat mengucapkan huruf tertentu. Ya. Huruf tertentu, huruf yang 5. Karena jumlah huruf qalqalah itu ada 5 ya, yang disukunkan atau ketika mati keadaannya sukun sehingga terdengar suara tekanan yang kuat. Nah, ini huruf qalqalah terdiri dari 5 huruf atau 5 buah huruf yang tergabung di dalam kalimat qutbu jaddin, yaitu qaf, po, ba, jim, dan dal. Seperti itu ya. Ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Kita ulangi, ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Apa aja? Pertama, qaf, po, ba, jim, dan terakhir dal. Ya, dal. Tuh. Sedangkan tingkatan qalqalah di sini ada 3 ya. Qalqalah yang paling berat yaitu qalqalah yang ditasydidkan dalam keadaan waqaf atau berhenti. Contohnya ini potongan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini qalqalah berat karena di situ ada tasydid ya, tasydid terus berhenti dalam akhir ayat. Yang kedua, qalqalah yang pertengahan yaitu huruf qalqalah yang disebutkan dalam keadaan waqaf. Contoh maluhu wa ma kasab. Ini ya, jadi ini pertengahan, dia tidak terlalu besar. Seperti itu. Yang ketiga, qalqalah yang ringan adalah huruf qalqalah yang disukunkan dalam keadaan wasol atau diteruskan. Misalkan di sini tengah-tengah ayat ya, fi jidha hablum mim masad. Itu. Namun pembagian qalqalah yang paling masyhur atau yang terkenal, yang paling terkenal itu ada 2 macam.
pertama qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Dari segi lafadznya sugro ya dapat diartikan qalqalah yang memiliki arti kecil. Apa maksudnya? Nah, jadi qalqalah sugro ini yaitu qalqalah kecil yang artinya ketika bacaan yang 5 huruf tadi ya dikolkolahkan atau dipantulkan secara ringan. Qalqalah sugro ini biasanya dilakukan untuk huruf-huruf qalqalah yang berada di tengah ayat. Biasanya posisinya ada di tengah ayat. Contohnya di sini tajri min tahtihal anhar. Tajri. Nah, ini kan ada di tengah-tengah kata atau ayat ya, tengah-tengah kalimat. Tajri min tahtihal anhar. Nah, ini contoh dari qalqalah sugro. Yang kedua, qalqalah kubro. Pengertian dari qalqalah kubro ya adalah pengertian dari kubro itu sendiri yaitu besar. Maka qalqalah kubro dibaca dengan suara pantulan yang kuat atau besar ya. Biasanya qalqalah kubro ini dibunyikan ketika bertemu dengan 5 huruf qalqalah yang posisinya itu biasanya ada di akhir kalimat atau ayat. Contohnya di sini potongan ayat Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, ini posisinya ada di akhir kalimat atau ayat, maka pembagian dari qalqalah ini disebut juga qalqalah kubro ya. Oh, besar seperti itu. Ya. Nah, di sini pembahasan untuk qalqalah cuma seperti itu ya. Nah, kita sebelum mengakhiri pelajaran atau materi hari ini, kita hafalkan atau kita renungkan mutiara hikmah berikut. Nah, silakan kita baca bersama-sama. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat atau Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Mudah-mudahan mutiara hikmah ini atau hadis ini menjadi motivasi kepada kita semua untuk lebih giat lagi mempelajari ilmu tajwid dan ilmu Al-Quran yang lain. Ya. Sekian materi kali ini. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu ya, doa khatmul Quran secara bersama-sama dulu. Silakan. Di sini kita lihat ada teksnya. Doa khatmul Quran. Gimana doanya? Kita baca bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allahumma fiq ila qur'anik akhir kalam wa ma'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.